Kalian tahu nggak kalau 8 dari 10 trader ini mereka kehilangan modal mereka di 6 bulan pertama mereka trading. Kira-kira kenapa bisa kayak begitu? Atau mungkin kalian salah satunya yang kehilangan modal tersebut? Nah, di dalam video ini kita akan bahas, kita akan bongkar kesalahan-kesalahan trader, ini khususnya trader pemula nih, yang masih sering banget dilakuin dan mereka kebanyakan nggak sadar mereka melakukan kesalahan ini. Dan pastinya saya juga akan share solusinya, biar kalian, khususnya mungkin yang merasa hal seperti itu ya, kehilangan modal atau habis modalnya ketika trading di awal-awal, biar kalian nggak masuk ke dalam jurang yang sama. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi pastiin untuk nonton video ini sampai selesai. Halo, welcome dan thank you so much sudah klik video ini di dalam channel Kampus Trader ya. Dan kenalin, saya Arya, saya adalah forex trader. Saya udah aktif di dalam industri forex ini kurang lebih sekitar 5 tahun. Di dalam perjalanan saya trading selama 5 tahun ini, saya sudah sering banget mengalami ya, atau saya sudah mengalami banyak banget kondisi pasar ya, berbagai macam kondisi pasar. Dari mulai bull market, bear market ya, dari mulai sideways sampai volatility yang ekstrim banget. Di sanalah saya akhirnya mendapatkan banyak pelajaran, trial and error, dan lain-lain. Perjalanan trading saya dulu nggak mulus-mulus aja. Ini kebetulan karena ini konten pertama di dalam YouTube ini gitu ya. Jadi saya mau sharing dulu perjalanan trading saya di awal. Dulu pas pertama kali saya trading, ini tahun pertama saya trading, ini bukan perjalanan yang sangat mulus ya. Tapi untungnya saya nggak pernah sampai berdarah-darah banget. Saya nggak pernah ngalamin yang namanya margin call. Itu saya merasa beruntung ya. Saya nggak pernah ngalamin yang namanya uang habis sampai nol atau bahkan sampai minus ya. Saya nggak pernah. Gitu, cuman di tahun pertama saya hampir kehilangan 50% dari modal saya karena kesalahan yang saya sendiri nggak sadar. Polanya terus berulang. Banyak trader di luaran sana, khususnya yang pertama kali trading karena FOMO mungkin ya, ngelihat temannya profit dari trading gitu kan, dapat dolar dan lain-lain, bisa mungkin jalan-jalan dari duit tradingnya gitu. Akhirnya kita ikut-ikutan tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dari FOMO tersebut akhirnya kesalahan-kesalahan tersebutlah muncul karena kita nggak mendalami awal banget apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dihindarin. Dan dari situ saya belajar. Ya, ada orang yang putus asa, tapi saya belajar gitu ya. Kenapa? Kira-kira 50% saya bisa kehilangan, hampir 50% saya hampir kehilangan modal saya. Oh, ternyata karena A, B, C, D gitu. Saya belajar dari sana. Makanya saya termotivasi untuk share ya di dalam video ini buat kalian-kalian semua, khususnya trader-trader pemula mungkin ya. Biar kalian gak mengulangi kesalahan yang dulu pernah saya alamin. Atau bahkan mungkin kalian udah terlanjur kecebur ya, biar kalian bisa memperbaiki diri gitu. Sama seperti saya dulu belajar akhirnya. Setelah kehilangan modal tersebut, saya belajar menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang saya punya sistem strategi trading yang making money, yang profitable, dan saya nggak perlu ngalamin berdarah-darah lagi. Kita akan bahas hal-hal tersebut di dalam konten kali ini. Kita akan bahas di dalam video kali ini. Nah, kita masuk ke kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama adalah kebanyakan trader-trader pemula ini mereka trading tidak dengan arah yang jelas. Mereka tuh nggak tahu ketika mereka trading gitu ya, mereka harus ngapain. Ketika mereka buka chart, ketika mereka buka platform misalnya MetaTrader atau mungkin TradingView misalnya, mereka nggak tahu hari ini harus buy apa, harus sell atau nggak harus ngapa-ngapain. Mereka nggak tahu buy, sell, atau libur itu berdasarkan apa. Mereka selama ini trading pakai feeling. Kalian mungkin trading pakai kira-kira atau mungkin ikut-ikutan sinyal ya. Di Telegram, di Facebook gitu ya, atau mungkin di grup WhatsApp misalnya, oh Master A bilang harus buy di sini, oh Master B bilang harus sell di sini. Akhirnya ikut-ikutan. Hari ini ikutan Master A, besok ikutan Master B. Hari ini pakai strategi A, besok pakai strategi B. Gonta-ganti tiap hari. Dan hasilnya naik turun dan nggak ada hasilnya. Gitu-gitu aja. Akunnya nggak berkembang, nggak naik, nggak turun, cuman diem di tempat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kecewa, terus nggak sesuai ekspektasi. Terus bilang misalnya orang-orang di industri forex ini semuanya scam gitu ya, penipu. Cuman mungkin jualan kelas aja atau mungkin cuman IB aja. Nah, semuanya kan seperti itu. Padahal sebetulnya itu kita sendiri yang nggak tahu apa yang perlu kita lakukan. Cuman itu problemnya. Problemnya ada di diri kita sendiri, bukan di orang lain. Dulu saya pernah dikasih tahu sama guru saya dulu, sama mentor saya ya. Di dalam forex itu atau di dalam industri financial investment ya, mau saham, mau kripto atau mau forex, jangan pernah percaya sama siapapun. Percaya sama diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan di dalam market ini tergantung dengan diri kita sendiri, bukan tergantung dari orang lain. Kita yang menggerakkan device kita yang masuk ke dalam market kita sendiri. Yang memutuskan kita sendiri, bukan orang lain. Apa alasannya ketika kita mengikuti orang lain atau mungkin, oh saya ikutan Master A aja misalnya, dapetin sinyal dari Master A terus saya ikutin gitu ya. Ketika loss, kita dendam sama Master A. Wah ini Masternya nggak bener nih. Masa katanya Master tapi kok loss terus gitu kan. Padahal ya memang plannya seperti itu ya. Di dalam trading itu kita pasti ketemu
yang namanya profit, pasti ketemu yang namanya loss. Nah, trader pemula biasanya tidak punya mental tersebut. Biasanya trader itu punya mental siap profit tapi nggak siap untuk loss. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang paling penting adalah kita balik lagi ke kesalahan yang pertama, trader ini kebanyakan nggak punya trading yang jelas, arah trading yang jelas. Nah, solusinya kita perlu belajar sebuah sistem trading gitu ya. Kalau tadi biasa pakai feeling, ikutan sinyal dan ABCD, itu mending ditinggalin. Karena kita nggak bisa selamanya bergantung sama orang lain. Kita perlu bisa melakukannya secara mandiri. Kita perlu bisa melakukan semuanya sendiri. Kita perlu percaya sama diri kita sendiri. Di situ kita harus tahu hari ini mau menjadi seorang buyer, seller, atau libur, berarti kita perlu punya sistem yang baku. Karena kita pengen semuanya objektif. Kita pengen punya profit yang konsisten. Which is kita perlu punya action juga yang konsisten. Untuk menghasilkan action yang konsisten, berarti kita perlu punya sebuah hal atau sebuah sistem yang baku, yang mekanikal, yang hitam dan putih. Sehingga keputusan yang kita keluarkan itu akhirnya objektif, bukan subjektif. Misal contoh, ketika pertama kita mau entry mau berdasarkan apa? Misalnya ada teknikal, ada fundamental gitu. Saya seorang trader teknikal kebetulan. Saya bukan fundamental ya. Saya nggak terlalu mendalami tentang fundamental di dalam market, tapi saya mengikuti sedikit-sedikit, cuman not my expertise. Saya lebih ke arah teknikalnya. Saya seorang trader teknikal. Sebagai seorang trader teknikal, saya perlu tahu hari ini untuk menentukan hari ini menjadi seorang buyer atau seller, bukan dari warna candle yang biasanya trader pemula ini selalu lihat. Oh, candlenya lagi merah panjang, berarti sell. Oh, candlenya lagi hijau panjang, berarti buy. FOMO, ikut-ikutan, pakai lotnya gede dan seterusnya. Nah, nggak seperti itu. Nah, kita perlu tahu, kita perlu punya parameter yang jelas untuk menentukan tren harus menggunakan apa, misalnya kayak gitu. Sehingga kita tahu hari ini harus menjadi seorang buyer, seller, atau sebaiknya nggak ngapa-ngapain karena trennya misalnya nggak jelas. Nah, itu yang pertama, itu solusi yang pertama. Kita perlu tahu, kita perlu punya sistem strategi yang baku, yang mekanikal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga kita bisa membangun sebuah trading plan yang baku ya. Poin pentingnya adalah ketika kita mau trading dengan arah yang jelas, kita perlu punya sistem trading yang baku. Kita bisa membuat trading plan yang baku menggunakan sistem trading yang sudah kita pelajari gitu ya, dan gak gonta-ganti. Nah, ini perlu diingat. Kebanyakan trader itu greedy. Belajar A, belajar B, belajar C gitu kan. Semuanya dipelajarin tapi nggak ada yang didalemin. Nah, itu perlu kalian hati-hati ya. Kalian perlu hati-hati di dalam fase tersebut gitu. Kalian perlu fokus ke dalam satu strategi. Nah, yang selanjutnya adalah ketika tadi kita udah bisa punya sistem strategi yang baku, yang mekanikal, yang selanjutnya adalah kita perlu tahu pintu keluarnya. Tadi kan kita udah pelajarin pintu masuknya. Oke, kan tadi kan kita udah bahas. Oh, hari ini buyer atau seller, which is kan itu pintu masuknya. Entry-nya di mana setelah kita tahu trennya buy atau sell gitu kan. Kemudian kita harus tahu kan di mana kita titik entry presisi harganya di mana untuk kita masuk ke dalam market. Nah, yang kedua, kita juga jangan lupa untuk exit plan-nya atau pintu keluarnya. Kita udah tahu pintu masuknya, tapi kita perlu punya pintu keluarnya, kita perlu tahu pintu keluarnya. Sehingga apa? Sehingga kita tahu kalau kita benar, kita keluarnya di mana, kalau kita salah, kita keluarnya di mana. Nah, kebanyakan trader adalah asal biru close kan. Kalau lagi profit dikit di close, profit biru dikit di close gitu. Atau mungkin kalau lagi floating minus ditahan, wah nanti juga balik arah, kok kan market naik dan turun gitu kan. Ditahan, akhirnya apa? Ujung-ujungnya MC. Banyak yang kayak gitu. Kalau relate, coba komen. Kita perlu tahu di mana kita masuk, di mana kita keluar, dan risk rewardnya perlu terukur ya. Jadi take profit dan stop loss kita perlu pakai, dan itu wajib menurut saya. Kalau nggak pakai stop loss ya pilihannya cuma 2 ya. Untung banget mungkin bisa jadi, atau bahkan margin call. Cuman itu aja. Kesalahan trader yang selanjutnya adalah manajemen resiko yang buruk. Kebanyakan trader juga mungkin di awal, Mas, saya sudah belajar sistem strateginya, saya sudah nyaman, misalnya saya sudah punya sistem strategi, misalnya pakai supply and demand, atau mungkin pakai smart money concept, mungkin pakai kotak-kotak misalnya, atau mungkin pakai apa lagi, misalnya pakai RSI dan seterusnya. Banyak banget indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk technical, untuk entry di dalam market. Tapi mereka nggak sadar yang paling penting adalah manajemen risiko. Nih, sebelum masuk ke dalam manajemen risiko ya, ini saya buka ya. Trading ya, di dalam trading itu baik mau di kripto, saham, ataupun forex, itu saya biasanya menggunakan piramida ya. Jadi sebuah piramida kita bagi 3. Ada 3 bagian ya. Ada yang bagian paling kecil di paling ujung piramidanya, di tengah, dan di bawah itu ya. Di atas bagian paling kecil persentasenya itu adalah teknikal. Nah, itu tadi yang kesalahan yang pertama. Kebanyakan trader ini nggak tahu kan. Berarti kita perlu belajar teknikalnya, sistem strateginya. Itu faktor terkecil sebetulnya. Nah, kebanyakan trader di luar sana adalah terlalu fokus ke dalam teknikalnya. Padahal teknikal itu porsinya paling kecil. Nah, porsi yang kedua ini adalah manajemen resiko atau money manajemennya. Nah, banyak trader di luar sana akhirnya kehilangan banyak uang mereka
ini karena manajemen resiko yang buruk. Kenapa bisa buruk? Oke mas, saya udah jago entry-nya, saya udah tahu entry-nya di mana, ini win rate-nya bagus, presisi bener terus, tapi kenapa ya kalau misalnya profit kecil tapi kalau minus gede banget? Atau mungkin profit lossnya bisa jadi gede banget. Itu kira-kira kenapa? Nah ini kesalahan yang paling sering dilihat adalah dengan yang paling awam dulu deh, lot. Mereka nggak tahu lot itu sebetulnya punya arti. Siapa yang nggak tahu artinya lot itu apa? Nah gampangnya kayak gini, bukan arti dari lot secara spesifik ya, secara general ya. Tapi lot itu dia merepresentasikan resiko atau tiket nonton kita. Kalau saya biasanya nyebutnya seperti itu. Jadi lot yang kita gunakan, besaran resiko yang kita gunakan adalah tiket nonton yang kita siap bayar untuk transaksi tersebut. Gitu, contoh misalnya di dalam lot itu kan dibagi menjadi 3, ada standar lot, ada micro lot, ada mini lot kan. Satu lot 0,1, 0,01. Nah itu kan semua punya arti. Kita akan pelajari, kalian perlu pelajari dulu ya namanya lot dan pips juga apa. Itu saya punya sebuah kelas ya yang mempelajari very basic ya. Kalau kalian yang basic, kalian perlu nonton di sesi kelas basic tersebut. Nanti caranya gimana saya akan share di akhir video. Yang pertama kalian harus tahu dulu, oh ini lot, misalnya satu lot. Satu lot ini merepresentasikan berarti satu pips, setiap pergerakan satu pips di dalam mata uang tersebut itu menggambarkan kalau kita pakai satu lot berarti satu pips naik ataupun turun kita meresikokan $10. Kalau kita pakai 0,1 lot berarti kita meresikokan $1. Kalau 0,01 $0,1. Nah gitu. Kita punya lebar area, kita punya $100 misalnya. Kita punya $100. Terus lebar areanya 10 pips. Terus kita pakai satu lot ya. Bayangin. Kita punya uang $100. Kita pakai resikonya satu lot ya, kita pakai lotnya satu karena kita nggak ngerti, kita buta banget ya, kita pakai satu lot, leverage-nya gede gitu kan, akhirnya bisa tuh $100 pakai satu lot. Kita hantem di sana, ternyata lebar aja 10 pips, ternyata kita kena SL. Itu bayangin SL kan 10 pips berarti kan, 10 pips dikali 10 karena pakai satu lot, 10 kali 10 100 MC, satu kali transaksi. Kebanyakan orang nggak tahu, oh lot itu ternyata merepresentasikan hal tersebut. Asal aja, oh ini entry buy, oh lotnya pakai 0,05, kata Mas harus pakai 0,05 biar profitnya bisa gede gitu. Iya kalau profit. Kalau minus, SL-nya gede, cut loss-nya gede banget atau bahkan bisa sampai margin call. Nah ini yang kita nggak mau. Manajemen resiko ini penting, kita harus tahu. Setiap membuka sebuah transaksi kita harus tahu kita meresikokan berapa dolar. Ingat yang paling penting bukan lotnya tapi dolarnya. Makanya kita jangan terlalu fokus ke dalam resiko dari lotnya. Oh lotnya pakai 0,01 aja, oh lotnya pakai 0,02 aja, oh lotnya pakai 0,2 aja, atau lotnya pakai 2 atau 1 lot aja gitu. Enggak. Tapi kita harus tahu, oh areanya di sini. Kita entry-nya di titik A misalnya, gitu kan. Kita punya take profit-nya di titik B, SL-nya di titik C. Nah, lebar areanya berapa? Terus resikonya kita mau berapa persen? Kalau misalnya trader profesional itu nggak pernah lebih dari 2%. Ini sebetulnya seperti hukum tidak tertulis ya. Ini aturan tidak tertulis sebetulnya. Rule of thumb-nya tidak tertulis gitu. Jadi kebanyakan trader-trader pemula ini sering banget mengejarnya adalah profit yang gede gitu ya. Wah ini kita pengen agresif mas. Pengen 10% pokoknya resikonya gitu kan. Bayangin kalau misalnya kita punya modal $100 per resikonya 10% gitu ya. 10 kali transaksi kena SL beruntun semua, modalnya habis. Nah itu yang gak sehat. Tapi bayangin kalau misalnya kita di jalur manajemen risiko yang tepat, yang bijak. Kita pakai misalnya 1% atau 2%. Berarti kalau kita punya $100 aja ya, kita perlu 50 kali SL beruntun untuk bisa sampai margin call. Which is possible nggak? Nggak possible. Nggak ada sejarahnya 50 kali SL beruntun kecuali kalau possible terjadi sistem strateginya yang salah. Tapi selama ini saya trading ya, selama 5 tahun ini saya trading, saya belum pernah mengalami sampai 50 kali SL beruntun. Nah dari situ adalah kuncinya. Jadi sistem strategi itu dia faktornya sangat kecil sekali terhadap perkembangan akun kita. Yang paling penting adalah manajemen resikonya. Jadi pastiin resikonya perlu bijak ya. Jangan kegedean. Kalau kegedean resiko ditanggung Anda sendiri. Nah yang selanjutnya adalah yang ketiga, ini piramida yang paling besarnya. Tadi kita udah kenalin kan, teknikal itu piramida paling kecil. Yang di tengah itu adalah manajemen resikonya. Nah yang ketiga adalah psikologi. Nah ini psikologi itu kenapa paling besar, karena mostly ya kebanyakan trader-trader yang udah lama pun mereka udah jago dari sisi teknikalnya, mereka udah jago dari sisi manajemen resikonya, tapi mereka masih berperang sama diri sendiri, which is psikologi gitu. Siapa yang masih sering, mungkin kalian nggak sadar tapi ini biasanya ada di dalam diri kalian. Ketika trading, ketika charting gitu ya,
ngelihat lagi floating profit gatel. Aduh, ini cut nggak ya? Nanti kalau misalnya balik lagi misalnya kayak gimana gitu. Padahal kita udah set take profitnya. Tapi karena kita ada rasa takut kehilangan profit, akhirnya kita intervensi. Akhirnya nggak jadi maksimal. Oh tapi bener mas, ternyata SL gitu kan. Untung aja tadi di cut profit gitu. Besokannya ya kita cut profit. Wah ini kenapa di cut profit ya? Ini harusnya bisa sampai TP3 nih misalnya. Atau mungkin TP jauh, take profit yang jauh gitu ya. Akhirnya kita nggak dapetin reward yang maksimal. Nah itu bisa jadi seperti itu. Jadi psikologi ini sebetulnya kita berperang sama diri kita sendiri. Nah ini adalah part yang paling tricky menurut saya. Ini paling susah yang untuk kita kuasain, untuk menguasai diri sendiri. Trading it's all about discipline and consistency ya. Konsistensi dan disiplin itu bukan hal yang mudah, gampang. Contoh nih, saya kasih contoh gampang aja ya. Kenapa trading itu perlu konsisten dan juga disiplin. Contoh gampangnya, ketika kalian mau diet ya, kalian mungkin misalnya nyewa Adrai sebagai konsultan diet kalian. Adrai siapa yang nggak tahu? Mas Adra itu adalah salah satu bodybuilder yang punya track record yang sangat bagus lah gitu kan. Di pandangan kita, di harapan kita adalah kalau saya udah di coaching sama Adrai, badan kita udah pasti bagus kan. Belum tentu jawabannya karena Mas Adrai nggak bisa untuk angkat beban dan diet untuk kalian. Kita sendiri yang perlu. Pertanyaannya adalah kita mampu nggak, siap nggak konsisten dan disiplin seperti Mas Adrai membuild tubuhnya sendiri gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang udah lama trading yang nonton video ini gitu ya, nganggep video ini kayak ini mah cuma cuap-cuap doang, ini omong kosong doang, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu adalah bentuk sebuah kearoganan karena menurut saya selama apapun kita, se-expert apapun kita, ketika kita mendapatkan hal baru misalnya, ya kita tetap perlu belajar gitu ya, karena semuanya berkembang, semuanya berevolusi dan market pun sama gitu. Jadi kita perlu upgrade terus skill kita ya, perlu upgrade terus pengetahuan kita karena kita nggak bisa stay atau mandek di satu pemikiran aja. Kita perlu terus berkembang dan terus upgrade terus gitu. Jadi itu adalah kesalahan-kesalahan ya yang sering trader-trader pemula ini kita ngobrolin dari 3 pilar utama aja, teknikal. Makanya tadi kalian perlu tahu ya solusinya apa. Kalian perlu punya sistem strategi yang baku, yang mekanikal, sehingga ketika kalian membuat sebuah trading plan atau keputusan trading hari ini mau ngapain itu baku ya, jadi objektif. Nah yang kedua, manajemen resiko. Nah kalian perlu lihat manajemen resiko ini tuh, kalian perlu lihat ya dari sisi balance kalian betul berapa ya, balance kalian berapa, resikonya ini tuh mau diresikokan berapa persen sehingga nanti lotnya ketahuan. Jadi jangan fokus ke lotnya mau berapa, 0,1, 0,2, 0,3 gitu, jangan fokus di sana. Kalian fokus ke dalam resiko dari transaksi yang akan kalian lakukan. Berapa persen? Oh saya mau resikoin 2%. Ya udah 2% dari balance kalian berapa dolar. Nah berapa dolar ini harus pakai lot berapa kalau lebar areanya sekian. Nah itu perhitungannya nanti akan saya share juga di dalam video-video berikutnya gitu. Ada perhitungannya dan kalian bisa pelajarin. Itu yang manajemen resiko yang buruk ya. Solusinya seperti itu. Kalian perlu tahu manajemen resikonya, perlu mengatur manajemen resikonya. Nah yang ketiga ya, dari sisi psikologi yang buruk juga. Nah psikologi yang buruk ini solusinya apa? Tadi kan kita belum bahas solusinya. Jadi solusinya kalau kita menghadapi psikologi kita atau mungkin diri kita ya, kita perlu punya catatan, kita perlu jurnal. Nah ini yang kebanyakan ke-skip sama trader-trader karena menurut mereka jurnal nggak penting. Ya, jurnal trading itu nggak penting, yang penting langsung entry ya, belajar entry. Mereka nggak mau ikutin yang namanya backtest atau forward test di akun demo misalnya. Menurut mereka demo apa? Sampah misalnya ya. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu, ngapain demo mas? Langsung ke real lah, buktiin lah kalau misalnya kalian jago gitu kan. Bisa jadi seperti itu kan, punya pemikiran yang arogan seperti itu kan. Nah, menurut saya itu nggak bijak ya, karena ketika kita belajar suatu hal kita perlu trial and error juga. Ketika kalian misalnya nanti abis ini belajar misalnya sesuatu sistem strategi ya, sebuah sistem trading, kalian perlu coba dulu di akun demo atau mungkin akun sen misalnya. Kalian perlu trial and error dulu. Kira-kira sistem strategi ini berjalannya seperti apa? Kalian perlu tahu ya. Jadi jurnal trading itu penting untuk menjaga konsistensi disiplin kita gitu. Kalian lihat, kalian backtest misalnya 2 tahun 3 tahun ke belakang. Kira-kira selama 2 tahun 3 tahun ke belakang ini kalian ketemu SL beruntun, kalian ketemu take profit beruntun, psikologis kalian gimana? Nanti nyaman apa enggak di dalam kondisi market seperti itu? Karena tidak ada sistem strategi yang cocok di semua kondisi market. Ini yang perlu kalian tahu. Nggak ada sebuah sistem strategi yang cocok di semua kondisi market. Ada sistem strategi yang cocok di market sideways. Ada sistem strategi yang cocok di market trending. Itu banyak banget. Ada yang cocok cuman di USD only misalnya. Ada yang cocok cuman di JPY atau di XAU only. Misalnya seperti itu. Dan itu banyak hal gitu. Jadi kita perlu tahu apa yang akan kita lakukan di dalam market. Jurnal ya. Cara menyikapi dari psikologi yang kurang baik atau cara menguasai diri kita adalah kita perlu konsisten dan juga disiplin ya. Jurnal trading dimulai dulu dari nol. Trade for skill.
because skills pays the bill. Kebanyakan orang, kebanyakan trader adalah trading for money langsung. Baru masuk ya, hari ini baru dapat info trading, besoknya langsung trading, tradingnya pengen for money ya. Wah, ini besok bisa nih jajan, bisa traveling dan lain-lain. Nggak bisa. Kalian perlu tumbuhin skills kalian dulu, because skills pays the bill tadi gitu ya. Jadi latihan. Kalau saya di sini akan share sama kalian semua gimana caranya trading yang sehat, because this is a business. This is not a play game. Ini bukan gambling, ini bukan judi ya, ini bukan scam. Ini adalah satu hal yang bisa kita bangun dengan sehat dan dengan sangat hati-hati. So, kalau misalnya kalian mau jadi trader yang memang semuanya penuh perhitungan, ya kalian pengen punya sebuah account, pengen punya sebuah bisnis ya, bisnis forex ya, bisnis kripto, bisnis saham, dan semuanya dengan resiko yang kalian bisa atur, bisa kelola dengan sangat baik ya, kalian perlu mulainya dengan jalan yang benar. Nah, di video yang berikutnya saya akan share sama kalian semua garis besarnya bagaimana sih saya biasanya membangun sebuah trading plan. Ya biasanya saya gimana sih, ngapain sih mas? Atau apa yang saya lakukan ketika mau masuk ke dalam market gitu ya. Apa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan, apa yang saya perhitungkan untuk mengambil sebuah keputusan masuk ke dalam market untuk ketika trading itu apa aja. Di next video kita akan bahas gitu ya. Jadi kalian bisa subscribe dan juga nyalain loncengnya gitu biar nggak ketinggalan ya video berikutnya. Biar kalian juga bisa langsung manfaatin video berikutnya. Karena video berikutnya ini kita akan langsung masuk ke teknikalnya. Ini gambaran besarnya aja sistem strategi yang biasa saya gunakan, dan ini sudah saya gunakan selama bertahun-tahun gitu. Jadi mungkin kalian ada yang udah ada yang menggunakan sistem ini juga gitu ya. Tapi buat kalian mungkin yang masih belum punya arah ya silakan ya. Ditunggu aja video berikutnya karena saya akan bahas juga, dan mungkin ya banyak hal yang akan saya buka nanti ke depannya lagi ya seputar dari financial investment ini, dari mulai trading forex, kripto dan juga saham. Kita akan ngobrolin banyak hal. Kita adalah komunitas ya. Kita adalah komunitas namanya Kampus Trader, dan kalian bisa ikutin kita juga selain di YouTube ini. Kita juga punya Instagram. Kalian bisa cek aja namanya kampustrader.id. Kalian bisa follow juga di sana, dan kita juga punya portal khusus. Nah, di portal khusus ini saya akan share banyak edukasi. Nah, ini edukasinya beda. Edukasinya di sana lebih terstruktural ya. Saya udah punya kelas Forex Basic, jadi buat kalian yang Forex pemula, kalian bisa nonton di portal ya. Ada kelas Forex Basic. Kalian bisa masuk ke sana dan itu gratis kok. Tenang aja ya, itu gratis. Kalian bisa langsung tonton aja. Kalian bisa langsung discuss di sana. Ada saya, ada tim mentor yang lainnya juga, ada tim di sana semua, dan teman-teman yang ada di komunitas. Jadi saling bantu jawab ya satu sama lainnya seperti itu. Kita punya portal namanya portal.kampustrader.com, dan kalian perlu daftar dulu. Daftarnya which is gratis juga. Dan selain itu juga saya biasanya share trading plan atau sinyal ya. Tapi bedanya sinyalnya gini, ini saya perlu reminder dulu, sinyal ini bukan berarti kalian langsung follow buta aja. Tapi di dalam portal tersebut saya akan share. Kenapa saya ambil di sini? Saya kasih analisa saya. Kenapa saya ambil itu? Kita akan bahas by video, kita akan Zoom dan webinar juga, sehingga kalian tidak cuma nyontek aja tapi teredukasi juga. Gitu. Kalian perlu tahu alasannya kenapa entry di sana. Sesuai dengan yang tadi, trading tanpa rencana itu perlu kita hilangkan. Trading tanpa rencana berarti kita perlu punya sistem strategi ya. Di samping itu saya akan share sinyal di dalam portal tersebut, tapi kalian juga tahu kenapa saya ngambil di sana, sehingga secara berjalannya waktu kalian bisa membangun sistem strategi itu sendiri. Kalian bisa follow Instagramnya dan join ke portal.kampustrader.com ya. Nanti sampai ketemu di sana, kita bisa diskusi di sana juga. Atau mungkin kalian ada yang mau ditanyain atau mau menanggapi isi dari video ini, kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah ini gitu ya. Jadi pastiin like dan share mungkin kalau video ini bermanfaat gitu ya buat teman-teman kalian yang bebal di luaran sana gitu ya. Kok MC terus ya gitu ya. Atau relate mungkin misalnya, kalian bisa share video ini, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.